Allah Subhanahu wa taala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabah sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Selamat malam rekan-rekan dan sahabatku semuanya. Selamat malam juga untuk para budak semuanya. Pokoknya salam buat kalian semua tanpa kecuali, baik yang mencintaiku ataupun yang membenciku. Kalian adalah saudaraku. Kecuali Bang Alawi. Bang Alawi bukan saudaraku. Kenapa? Karena aku nggak punya buku nasab dari Robito. Tinggal ngaku dipersekusi, dibilang ngaku Habib palsu. Jadi Bang Alawi bukan saudaraku. Ya, dan gua bukan ahwal, bukan saudara ibu. Setuju? Setuju. Nanti kita bilang saudaraku Habib Fulan. Ente ngaku-ngaku saudara sama aneh. Mana buku dari Robito? Nggak ada. Pengajar, ngaku-ngaku. Berarti Bang Alawi bukan saudara saya. Oh, tak ada. Ini. Takut dipersekusi. Sini. Salam dari Blang Pidi, salam kira-kira memandum yang di Aceh dari Kuala Simpang sampai Sabang. Blang Pidi. Yang di Blang Pidi, yang di Meke, yang Menggamat, yang di Ujung Paku, yang di Ujung Garung. Memandum, Syara Aceh Selatan. Cianjur, oke. Wow, udah hampir 200. Udah 259. Ini kursinya kayaknya bisa menghilangkan kesabaran saya ini. Tapi selama saya nge-YouTube, banyak sekali manfaat ya. Saya itu bisa menahan emosi. Kalau dulu saya menahan emosi. Lebih parah dari Rijik dan Bahar waktu saya masih remaja. Saya itu kalau kesandung akar pohon misalnya yang habis ketebang, kan ada itu akar pohon, apa istilahnya ya kalau di Aceh ini, cidu. Itu kalau saya sempat kesandung dengan cidu kayak itu, kayu itu, saya pulang ke rumah ngambil cangkul atau apa itu, kalau belum keluar dari bumi itu saya belum puas itu. Pokoknya harus pulang dulu ngambil alat supaya saya bisa congkel itu. Ya. Namun alhamdulillah ketika saya melihat Rijik, Bahar ngamuk-ngamuk di sosmed, saya jadi malu sendiri. Ternyata jadi orang nggak sabaran begitu ya, kayak anak kecil kita. Ya Masya Allah, mereka juga jadi sosok yang menyadarkan saya. Karena kelakuan mereka yang busuk seperti itu, saya jadi malu gitu. Itu kelakuan anak kecil diperagakan sama orang yang udah bangkotan. Memalukan, berpikir kan. Makanya saya berubah karena Rijik, karena Bahar. Nah itu sebenarnya manfaat mereka bagi saya pribadi ya. Kelakuan mereka membuat saya jadi introspeksi gitu. Udah tua kayak gitu ya. Ternyata nggak enak ya seperti itu. Iya, tunggul. Kalau bahasa Aceh tunggul. Tunggul kayu. Mana ada lain? Tunggak namanya Lur. Kalau di Aceh namanya tunggo. Ya. Udah. Iya dulu tuh kan dia. Oke, lanjut ke pembahasan karena sudah rame channel baru TIJ yang katanya nggak akan rame lagi. Masya Allah ya. Dan saya ingatkan untuk yang mau memberikan super thanks ataupun menyawer saya, tolong jangan ya, untuk malam ini jangan ditunda. Lanjut. Udah kenal dah. Kan aku cakap suruh dia macam Nubi tu. Saya ingin membahas hasil daripada diskusi Banten terkait masalah nasab Bang Alawi, di mana ada dua kubu yang dipertemukan. Tentunya acara itu disponsori oleh Robito Alawiyah. Walaupun orang yang diutus ke sana
Sebab apa? bukan mewakili Robito, kan lucu. Dia buat siapa? Karena Dia lawan siapa? setahu saya acara itu digagas oleh pihak Pak Alawi, kemudian didukung oleh Kumar Lampung. segenap Itu orang Lampung. keluarga Bang Alawi, termasuk teman gua, teman sesama wali, yaitu yang di Pekalongan ya. Assalamualaikum Mbah Lutfi. Saya tahu itu. Yelah, yang Kan wali tahulah wali. Yang take down tuh. Dia ramai-ramai, dia orang take Mana down. buktinya TJ kamu ngomong seperti itu? Kalau wali ngomong jangan suul adab. Sudah diakui oleh banyak netizen dan juga orang-orang yang pro terhadap Kiai Iman mengakui itu. Kenapa masih diragukan? Jangan suul adab. bukan power Ya. apa, power dia punya apa? Tapi mana datanya? Nggak ada data bukan berarti tidak ada. Taklah. Nah itu, gua kasih tahu ke kalian. Ya, nggak ada tertulis bukan berarti tidak ada. Cukup dengan pengakuan dan juga kejujuran dari saya. Gitu. Dia punya power. Dan kalau take down paling biasa tak boleh buka 7 hari. Lepas tu kan dah elok balik tadi. Iya. Suara gimana, Ahmad? Kena 2 kali tu habis. Jadi kemarin 3 kali kosong. persis kayak anak-anak ya, terutama dari pihak Pak Alawi ini. Dia punya Ketika ditanyakan di dalam forum nggak bisa jawab. Kemudian dari pihak Kiai Iman ada hal yang mungkin tidak perlu ditanyakan ya kan, yang sifatnya teknis segala macam, bukan langsung ke duduk persoalan yang dibahas gitu. Kayak si Qurtubi mau menyalahkan tulisan kitab Kiai Iman, kemudian ketahuan salah sendiri, nggak bisa baca, kan double di situ. Nah, kemudian digoreng setelah acara, bahkan mereka menumbalkan si Bahar itu di situ. Kebanyakan yang Ketika Teguh Mudakari menanyakan ya soal pengakuan dari Robito bahwasanya keturunan Wali Songo itu terputus karena bukan dari jalur laki-laki, langsung ditepis oleh moderator yang kebetulan dekat juga dengan Bang Alawi. Beliau mengatakan bahwa itu adalah hasil editan Bahar Smith. Nah, ya, dan dari pihak Robito di situ juga tidak menjelaskan, maksudnya meminta maaf kalau misalnya ada surat edaran yang memang diedit sama Bahar Smith gitu. Nah, tapi setidaknya udah cukuplah buat kita jadikan sebagai referensi untuk memilih mana golongan yang selama ini jujur dan mana golongan yang selama ini ngawur ya, ikhwan. Jadi seperti itu, saya melihat dengan kacamata kebodohan saya melihat dengan kesederhanaan yang saya miliki, saya bisa menilai itu. Ya. Ya, bagaimana dengan kalian? Kemudian goreng di belakang Imad Al-Kaburi. Sampai anak-anak kecil, ya memang Pak Alawi ini rata-rata otaknya kayak anak kecil walaupun udah tua. Iya geli. Udin yang sering di kamar namanya siapa? kau kenal lah kan? Kamarudin. Tak Udin yang sering di jalan, Jalaluddin. Itu yang takut. Udin yang kabur, Imaduddin. Udah bangga sekali, senang sekali mereka ngeledek ya Iman kayak gitu. Sama aja. Padahal yang kabur bertutur 2 hari. Riji Udin. Lah dia kan kes dengan video tu. Ya. Mamat Rizik yang lari, yang kabur, Al-Kaburi 3 tahun. Kecuali Kiai Iman waktu itu datang, kemudian tiba-tiba pulang gitu. Itu kabur, boleh kita bilang kabur. Ini nggak datang, si Topik juga nggak datang. Berarti kalau Kiai Iman Al-Kaburi, si Topik Al-Ngumpeti dong. Si Rizik memang punya masalah dahulu yang kabur memang ya. Anda macam tu macam mana? Tengok kelakuan dia dah tahu Al-Ghawri betul. Macam mana nak bela? Gimana? Cocok. Jadi gagal ya kalau saya lihat secara detail bahwa diskusi itu gagal. Kemudian Trainingkan diri kan tahu. banyak yang mengatakan waktu acara itu dihiasi oleh budak-budak FPI gitu. Takut terjadi apa-apa budak FPI yang akan bertindak di situ ya. Saya tahu, dan minimnya keamanan gitu. Nah, saya tahu itu minim keamanan dari pihak netral ya, terutama di sini dari pihak kepolisian. Orang nak cepat naik. Yani seperti itu ya ikhwan. Seperti itu, kemudian goreng, kemudian langsung Habib Pesek diundang oleh Habib Pesek yang diundang si Wifi
diberikan aplaus, diberikan pujian-pujian bahwa antum bagus sekali, antum sudah membela habaib, antum sudah membela zuriyah Nabi. Masya Allah sekali ya bagi para budak. Tapi bagi kita nggak ngaruh apa-apa itu. Kenapa Rizik nggak datang sendiri, kenapa Taufik nggak datang sendiri kalau memang ingin menyelesaikan masalah ini? Ya malulah, nanti nggak ada data. Tapi kalau si Munib yang datang, baru Munib, baru si Kurtub, kan bukan Robito. Kalau ingin ketemu dengan Robito, datang aja ke kantor, kan gitu. Jadi biar bisa goreng lagi gitu, ada plan A, plan B. Habis itu goreng, ini dibayar 5 triliun imatnya. Imatnya ini bagian daripada isu politik ini. Jangan percaya teman-teman, yang tukang goreng isu politik mengait-ngaitkan dengan agama atau dengan apapun itu kelompok Rizik. Semua dikaitkan dengan politik. Bukan imat, ijik. 7 juta umat kalang kabut sama satu imat. Mikrofon kurang dekat, mikrofon kurang dekat. Dia ni tak dapat masuk, tapi dia dah ada dekat. Dia jadi bengang dengan dia. Jangan marah, saya bukan marah. Jangan tersinggung ya. Situ Saya dia dah bercanda. nampak. Berarti orang hati besar kan macam-macam dia biar rancangan Kalian nanti pikir saya macam ni, tersinggung? macam ni. Ni rancang macam ni. Konspirasi dulu. Ini kalian beli nggak ada mikrofon seperti ini. Canda ya. Jangan kau anggap aku seperti Rizik, kau pikir aku marah, bukan. Canda. Tapi dia tu relax, dia tak ada nak tambah-tambah. Kalau ini gimana? Mikrofonnya normal? Belum? Kalau orang yang melompat tu, aman dulu tu. Gimana? Tak boleh sama dia. Kalian pernah lihat, dengar cerita orang ketelan fluid? Dia banyak duit. Orang ketelan fluid. Kalau ngomong bunyinya bunyi fluid. Ada di Petamburan juga, itu ketelan corong. Toa itu ketelan. Sudah ada. Nggak bisa ngomong pelan. Itu ketelan toa. Toa, satu toa. Udah, makasih bang. Jangan tersinggung ya, saya bercanda barusan. Kalau ada apa? Semakin menggila TJ, semakin ketar-ketir ini kadrun. Jos, mikrofonnya jelas. Ya, saya gini aja ya, mulai sekarang ya. Oh ini ada tulisan Cina nih. Ini dibilang saya pula nanti antek Cina, nggak apa-apa, antek Cina daripada antek Rizik, daripada antek Belanda. Antek Cina aja lah gua ya. Tapi aku makan dekat atas bukit tu dulu. Okey. Seru. Mula-mula dah tanya. Nyanyi dong Bang TJ, tak bisa makan. Itu pun ada cewek. Tapi dia masak sedap pun. Tak boleh makan. Nak ada lawa. Tak boleh makan tanpa galang donasi. Tak boleh makan tanpa ngaku cucu Nabi. Tak boleh makan. Okey. Macam seafood kan? Hati dia ni. Masih dia nyanyi seafood. Mic-nya mereknya Chongli ya, bukan? Kimai Cicipai. Mereknya. Kimai Cicipai. Oke, dari hasil diskusi yang kita lihat, orang-orang ini bertemu di Banten itu banyak hal yang menurut saya memang tidak ada hasil sama sekali. Macam tu je Yang selama ini koar-koar sebagai akulah matahari. Akulah matahari. Orang-orang yang tidak bisa melihat cahaya matahari di siang hari katanya hanya orang buta. Nah itu. Lampu taman ngaku matahari. Ini parah nih. Udah mulai redup sekarang kan ya kan? Lampu taman ngaku matahari. Itu parah orang-orang yang suka klaim, yang suka nempel. Padahal itu lampu pakai sinar cahaya lampu apa namanya itu? Tenaga surya itu.
itu bukan matahari. Memang dia menyerap energi dari matahari. Itu masih mending daripada cuma ngaku-ngaku cucu Nabi. Padahal bukan darah Nabi, bukan keturunan Nabi. Cuman pingin diakui. Padahal nyerap darahnya pun enggak, misalnya. Darahnya enggak ada, misal ya. Ini kan Tapi ngaku-ngaku cucu Nabi gitu. Itu memalukan itu. Kan Bukti, mana bukti? Itu tunjukkan. Selamat bercuti Dinda. Yang udah bangkotan pun si Kurtubi bukannya malu. Udah tua. Ngamuk-ngamuk aja. Diam saudara. Jelas kagak. Udah diam nggak tahu mau ngomong apa dia. Terus mau nyalahin Kiai Imat. Kok buroko ya? Mic-nya buroko. Sama kayak puting tete Teh Yuli, buroko. Nggak ada dia. Bahasanya apa? Mati kudu. Begitu. Gimana? Tak ada perlawanan sama sekali. Aduh. Si tukang tabayun, kalau ada yang tidak sesuai dengan harapan mereka, tabayun. Tapi ketika dengan Kiai Imat, kagak tabayun, saudara. Malah manyun. Ente siapa? Anak kemarin sore sudah berani mengkritik nasab habaib. Mau anak kemarin sore, mau kemarin pagi, yang penting punya ilmu, ya ikhwan. Percuma tua, tapi kagak tahu apa-apa. Udah tua harus tahu mestinya. Bukan cuma tua doang, bangkotan doang, jemput aja ubanan. Tapi kagak tahu apa-apa. Gue salut sama Kiai Imat. Semakin dalam gue semakin salut sama Kiai Imat. Nah, semakin salut gue, Masya Allah. Nggak usah rame-rame aja lah, biar budak gabung aja ke mereka, setia sama mereka. Mereka kan gitu. Ini cuman rame di sosmed doang. Buktinya masih banyak budak. Budak pun ngomong gitu. Gue heran itu. Kok banyak ya orang bangga jadi budak itu akhir zaman seperti itu. Akhir zaman seperti itu memang. Banyak orang-orang bodoh bangga dalam kebodohannya. Kita rame. Siapa bilang kita nggak ngaruh dengan Imat? Nah itu. Istiqomah dalam ketololan, kebodohan, kejahlulan, kebahlulan. Iya kan? Bangga. Jadi pendukung antek-antek Belanda, bangga. Antek tu. Dan ada yang ngomong seperti ini. Kalau misalnya Habib itu menipu dalam hal nasab, kenapa nggak lapor polisi aja? Tinggal kita balik aja, itu kebalik itu. Yakni fi zambih minal mu'minina yakhruj. Yang betul bukan begitu. Nasab kita asli nih. Kok ada orang yang mencoba merongrong dan memfitnah nasab kita? Kenapa nggak lapor polisi aja? Kenapa? Karena kalian mengakui sebagai cucu Nabi itu punya legalitas, punya lembaga. Walaupun yang meresmikan itu Belanda gitu ya kan. Seharusnya kalian yang melaporkan Kiai Imat. Itu, apalagi kalian tuduh Kiai Imat sebagai begal nasab. Masa begal dibiarin? Kalau kami bukan tukang lapor. Ya. Bukan lapor ke polisi maksudnya, lapor ke umat. Hati-hati ada begal. Hati-hati ada begal tuh. Hati-hati ada begal makam, hati-hati ada begal nasab. Hati-hati ada pengklaiman, hati-hati ada pencangkokan. Itu Dia dah ambil video baru.
Masa Dia update video. kalian dituduh bukan nabi, bukan cucu nabi? Ada dia pun. Kalian dituduh bukan ahlul bait. Kata kalian kan Diam, begitu. aku record. Kalian dituduh hantai-hantai Belanda. Live ke? Kenapa diam? Seharusnya kalian dong yang laporin. Dulu bisa kalian persekusi, datangi ngamuk-ngamuk. Sekarang mana? Masa 7 juta umat kalah sama satu imat. Hati-hati pendusta ya ikhwan. Pendusta mengatasnamakan nabi, mengatasnamakan agama, apapun pokoknya kedustaan. Semua omongan mereka dusta. Nasab habaib ini dicatat dalam Al-Quran dusta. Tidak mencintai habaib, kita akan dibangkitkan di yaumil qiyamah bersama orang Yahudi. Justru kebalik, kita dekat sama mereka, kita berada dalam golongan orang Yahudi. Udah contoh sederhana nih, oke lah kalian menafikan bahwasanya Bani Alawi ini berdarah Yahudi, oke. Walaupun sudah diakui oleh Habib Ente-ente. Habib Bagil, Habib Hussein Bagil udah mengakui turunan Yahudi dia. Ahmad Dhani yang baru-baru ini dia mengatakan bahwa ibunya berdarah Yahudi beberapa tahun lalu. Bermarga apa itu, Kohler apa itu, Ibu Ahmad Dhani katanya, kata dia, pengakuan dia bermarga Yahudi. Kemudian tiba-tiba sudah bermarga Ba'alawi, sudah Al-Habsyi. Pengakuan dalam bulan ini, dalam minggu ini. Gua rasa sih nggak beda gitu kan. Semakin memperkuat apa yang selama ini dibahas. Sinyal gimana? Sinyal gimana? Sinyal gimana? Aman ya? Ini kursi kagak aman. Mereka mau membela kok. Makin lama bukan membela, malah membeberkan. Niat mau bela malah jadi bala. Pasal apa? Sinyal non rungkat. Oke, thank you. Muhammad Ridho Al-Attas. Dia temu orang. Bicara masalah tu 4G punya masalah. Ya Allah, 1223 channel baru ini. Kok bisa ya rame serame itu ya? Macam mana kat Malaysia boleh dapat? Masya Allah, gimana nih budak-budak di belakang nih? Pakai lagi. Namanya? Mic baru bang, tuh kan? Kat Malaysia. Gua pakai gini dibilang mic baru. Kalau itu naik. Ini bukan, nih bu alat coli gua nih. Gua cantolin nih sebentar. Pindah alam. Alat coli, udah ya, diameternya ya. Kuat. Bukan megahertz, gigahertz. GHz. Kalau nggak ada teh Yuli gua pakai lubang ini. Boleh lagi. Sekarang Channel kualat ini, channel kualat. kan pindah alam sana. Budak mana budak? Berarti di dalam gaib ada gaib kan. Macam mana tu kalau ada jaringan ni? Channel yang Kita- kemarin nggak bisa direcovery bang. Jangan tanya-tanya Bukan itu orang sekarang. mata batin. Jangan ditanya, nanti ketahuan. Itu channel saya rungkatkan sendiri sebelum dirungkatkan mereka. Assalamualaikum Bung Lubis Riau, salam dari Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang TJ. Mana bang? Gua salah ada bisikan bunuh diri. Gimana? Orang lompat. Katanya Kiai Imad begal nasab, bunuh bapak, bunuh Fuad bapak, Pleret mana, bunuh begal mana. nasab, Dia besi tu. Mudakari begal nasab. Kata mereka, Ada kaitannya tu dalam energi. kemudian Ada setan. kalau misalnya habaib ini ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, kenapa nggak dilapor polisi? Kan kebalik itu. Yani fi zambih minal mu'minina yakhruj. Sedangkan Ba'alawi ini punya lembaga resmi, lembaga pencatatan nasab resmi di Indonesia ya.
bukan di Dia akhirat. sudah bahas itu. Nah, seharusnya kan mereka, misalnya perusahaan kita nih, kita lagi. punya produk gitu. Tiba-tiba ada orang mengklaim bahwa produk kita produk palsu. Produk kita kualitasnya kagak baik gitu. Kira-kira yang laporin siapa? Yalah. Hmm? Kalau dia letak Kalau misalnya di produknya lockdown, bagus, mampu. produknya berkualitas, produknya nggak asli, produknya asli. Sekarang dia tengah Kira-kira apa? yang laporin siapa? Penyakit AIDS. Iya, penyakit AIDS. Kalau produknya jelas-jelas palsu segala macam, sudah diuji segala macam, seharusnya yang komplain itu yang laporin. Betul kan? Tapi kalau produknya asli, yang punya perusahaan dong yang laporin. Kira-kira paham nggak maksud saya? Hah? Kalau misalnya bilang, seharusnya Kiai Imat yang laporin, berarti mereka mengakui bahwa produk mereka produk palsu. Kalau Robitoh yang melaporin, berarti walaupun belum dikatakan asli, tetapi akan bisa membuktikan keaslian produk mereka. Diduga punya leluhur fiktif, Bani Rungkat nekat mengklaim leluhur orang lain sebagai leluhurnya. Itu mereka nggak pede, itu masalah pede, percaya diri, Bu. Mereka nggak pede dengan leluhurnya sendiri. Sudah diajukan daripada dulu bahwa ini kalau ada corona lagi dia tak nak malu. Mau vaksin. Dari situ aja ketahuan. Yang tak nak. Kalau vaksin, tak leluhurnya vaksin. orang hebat, orang asli, orang luar biasa, maksudnya asli orang, orang asli, emang orang ya, jangan salah nih. Ya, seharusnya Kalau orang tak nak vaksin, tak boleh. Melanggar undang-undang hak asasi manusia. Kita mereka pede dong dengan leluhurnya sendiri. Kenapa sampai makam kosong dijadikan sebagai makam leluhurnya? Nah, betul juga. Berarti yang nak vaksin ambil. Apa pasal orang tak nak? Saudara, Dah diajukan tuh benda sama menteri apa? Kemana ke dengan dibubarkan tempat maksiat yang selama ini jadi sumber dana sirijik aja mereka demo ya kan? Demo, memfitnah, supaya orang yang membubarkan itu, orang yang menutup itu rungkat. Kenapa di saat ada orang yang nasabnya, ketika ada orang yang mempermasalahkan nasab leluhur mereka, mereka diam saja? Seharusnya demo dong. Saudara, ada orang saudara mulai mengajak nasab zuriat Nabi. Kenapa nggak ada demo? Jadi macam ada? Diduga tidak ada bapak seorang waria nekat berfoto dengan bapak orang lain. Rasa pun ada. Siapakah itu? Nggak tahu, Bu. Itu info baru ya, Bu. Apa jaringan dia di luar? Tadi itu terus ya sampai sana. Coba. Biasanya kan sering gitu. Jadi orang Palestina dia boleh ditek. Aksi bela nasab. Aksi bela nasab. Aksi membela nasab. Ada orang namanya si Imat. Koar-koar biar nasab jadi rungkat. Aksi bela nasab. Aksi bela nasab. Aksi membela nasab. Aksi bela nasab. Aksi bela nasab. Aksi membela nasab. Hilang nasab orang-orang dapul nggak berasap. Dapur bukan dapul. Bahaya sekarang. Hilang nasab kita semua jadi bangsat. Aksi bela nasab. Aksi bela nasab. Aksi membela nasab. Aksi bela nasab. Aksi bela nasab. Biar dapur tetap berasap. Kenapa nggak ada? 212 2387. Ayo dong. Nanti ada reuninya. Itu momen paling bagus itu. Jelas itu apa yang dibela gitu. Aksi bela nasab. Aksi bela nasab. Aksi membela nasab. Ada orang ngadu nasib sama nasab. Tanpa nasab dapurnya kagak berasap. Aksi bela nasab. Aksi bela nasab. Aksi membela nasab. Katanya ada kitab yang sejaman, jalan-jalan dari Jakarta sampai Yaman. Belum ketemu juga
Belum ketemu juga aksi mencari kitab. Katanya udah kelar. Pak Alawi jadi pemenang dari hasil diskusi di Banten. Tapi kok masih sibuk nyari kitab. Sekarang malah kerjasama Sun Bokong sama Sun Gokong. Sun Bokong nyari kitab suci bersama teman-temannya. Ada Kerasakti, ada si babi siapa namanya Pek Tai, Pat Kai, ada Biksu, ini ada Habib, ini ada Habib, ada Kerak Bersorban, mau nyari kitab nasab, namanya Sun Bokong, cium pantat. Kalau yang itu Sung Gokong, kalau ini Sun Bokong. Kerak Bersorban, Sun Bokong. Dari mana TJ tahu tentang kerak bersorban? Dari Bahar lah. Dari Bahar saya tahu kerak bersorban. Terus yang jadi kerak sudah jelas nih, Sun Bokong namanya. Yang jadi Pat Kai siapa? Yang jadi Pat Kai siapa? Rokok haram, ya rokok haram. Kalau ngerokok nggak haram. Maaf bang ya, rokok memang haram, tapi ngerokok udah lain. Makanya mana tadi yang bilang rokok haram? Ya rokok haram nih, karena nggak dibakar. Coba kalau dibakar, ya. Saya udah bakar nih. Jadi harum. Harum. Pat Kai itu ciri-cirinya hidungnya besar. Telinganya besar. Perutnya buncit. Lucu tingkahnya, jenaka. Siapa ya? Itu Pat Kai. Kalau Sun Gokong, udah ini Sun Bokong. Ini Pek Tai siapa? Bukan Pat Kai kalau yang mencari kitab nasab, Pek Tai. Karena ada pasukan keputihan. Siapa ya kira-kira ya? Tapi ada yang cocok jadi Pek Tai ini. Perutnya buncit, hidungnya besar. Agak-agak lucu. Bentar ya, saya isi kuota internet dulu, gak lama.